Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi selaku dosen pengampuh mata kuliah Public Speaking BKI 6E, serta yang saya hormati juga kepada seluruh rekan-rekan BKI kelas 6E. Baik, pertama-tama puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat diantaranya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan public speaking yang diampu oleh Bapak Adi. Baik, di sini kembali lagi bersama saya Siti Nurul Apipa selaku Master of Ceremony yang akan menjelaskan terkait Learning Journal pada hari ini. Yang pertama dibahas di sini yaitu ada metode pada public speaking. Di sini ada beberapa metode public speaking, yaitu yang pertama metode manuskrip. Metode manuskrip itu merupakan metode yang menggunakan teks naskah seperti pidato, contohnya pidato kenegaraan. Lalu yang kedua itu ada metode menghafal atau memoriter. Metode menghafal atau memoriter ini merupakan metode yang dilakukan yaitu dengan menghafal naskah, seperti contohnya untuk ceramah atau yang seperti itu. Lalu yang ketiga ada metode spontan, yang itu impromptu, yaitu metode yang tanpa persiapan, jadi spontan aja saat si orang itu public speaking ke depan. Lalu yang keempat yang terakhir itu ada metode extemporer, yaitu metode yang menggunakan keterangan atau poin-poin utamanya saja. Ini ada teknik-teknik dasar dalam public speaking, yaitu ada teknik ice breaking dan juga teknik vokal penyampaian. Kalau teknik ice breaking yaitu pembukaan yang menarik, seperti pada public speakingnya itu menggunakan di awal atau di akhir atau di tengah-tengahnya itu terdapat ice breakingnya. Lalu kalau yang kedua, teknik vokal penyampaian itu bisa dilakukan apabila orang public speaking itu sudah menguasai daripada pernafasan yang baik, lalu volume suara dan juga ekspresi vokal. Lalu tidak hanya itu, ada juga teknik-teknik lainnya terkait mengenali audiens sebelum berbicara. Jadi kalau misalnya kita berbicara di depan siswa atau anak-anak, kita menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, kalau misalnya kita berbicara di depan mahasiswa atau di perguruan tinggi, itu kita berbicara menggunakan bahasa akademisi atau yang lebih kritis. Lalu yang kedua itu membuat poin-poin dalam isi materi. Jadi agar kita memudahkan dan mengingatkan terkait semua isi daripada public speaking itu. Lalu menyiapkan kalimat pembuka yang menarik, seperti bisa diawali dengan pantun atau seperti tadi diawali dengan ice breaking dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya hadirin di sini ada cara meningkatkan kemampuan kita untuk berpublic speaking, yaitu ada praktik secara rutin, bisa juga persiapan yang cukup matang, bisa juga fokus pada audiens, lalu menggunakan bahasa tubuh yang efektif, gestur tubuhnya. Lalu yang kelima itu melakukan evaluasi rutin. Lalu yang keenam itu bisa bergabung dengan komunitas-komunitas public speaking yang lain agar menambah wawasan kepada kita sendiri. Yang berbahagia, selanjutnya ada unsur-unsur public speaking, yaitu satu ada pembicara, kedua ada pendengar atau yang biasa kita sebut dengan audiens, tiga ada pesan apa yang ingin kita sampaikan, lalu empat ada medium, ada umpan balik, lalu juga ada gangguan seperti menghambat komunikasi gitu. Lalu ada situasi, kondisi saat komunikasi itu berlangsung. Mungkin poin yang selanjutnya, hadirin yang berbahagia, di sini ada strategi penyusunan untuk public speaking, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan pidato. Kita mau berpidato ini harus tahu dulu tujuannya untuk apa, kepada siapa, seperti itu. Lalu yang kedua, menganalisis audiens, seperti yang tadi sudah dibicarakan di awal, seperti kayak kita harus mengenali dulu audiens, latar belakangnya dan yang lainnya. Kalau dia dari
siswa atau anak-anak berbahasa harus seperti apa, kalau kepada orang tua, ibu-ibu dan lain sebagainya bahasanya harus seperti apa. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada menentukan topik dan ide pokok. Topik ini sangat penting dan juga harus berkesinambungan kepada audiens. Jadi harus relevan lah dengan kebutuhan si audiens. Yang keempat itu ada menyusun kerangka pidato. Yang kita ketahui itu kerangka pidato di sini itu ada pembukaan atau introduction, lalu ada isi atau body, lalu yang terakhir ada penutup atau closing. Dan itu yang harus ada dalam strategi penyusunan pada public speaking. Hadirin yang berbahagia, mungkin sekiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan sedikit pada pertemuan LJ pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sedikit motivasi dari kelompok yang presentasi, yaitu public speaking bukan hanya bakat melainkan keterampilan. Jadi semakin kita sering berlatih, semakin mahir kita berbicara atau berpublic speaking di depan umum. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Siti Nurul Apipa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.